Halo Minasan, semuanya. konnichiwa. Wah, Kak Alfa pakai bahasa apa tuh? Bahasa Jepang dong. Iya Putri mau coba, ayo kita coba ulang dari Oke, awal ya Kak nanti Alfa? kamu bilang minasan, konnichiwa, oke? Oke. 1, 2, 3. Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di podcast UCB Today dengan saya Putri Dan saya Alfa. di program Basalam, bercerita santai ala mahasiswa. Sebab yang mudah yang bicara karena kita citra bangsa. Kak Alfa, hari ini kita kedatangan siapa nih? Kita kedatangan tamu yang spesial loh, karena mereka itu baru pulang dari Jepang. Siapa nih? Mahasiswa UCB, dosen UCB atau siapa nih? Mahasiswanya dong. Teman-teman penasaran, langsung aja kita kenalan. Halo kakak-kakak. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Mungkin kakak-kakak bisa sapa duluan teman-teman podcast UCB Today. はい、皆さん、こんにちは。私はあゆです。私たちは UCB で健康の学部看護のことを勉強しています。はい、皆さんこんにちは。私はエフリンです。私たちもイシンジャパンプログラムの学生です。はい、皆さんこんにちは。私はノファンです。よろしくお願いします。 Keren banget nih. Kelihatannya mereka tuh fasih banget ya. Iya. Mereka tuh sangat excellent gitu ya. Excellent kok excellent. Intinya pintar ya, salah tahu ya. Sebelum Pas lagi ini. kita jauh lebih lanjut nih, coba kakak-kakak deskripsikan Jepang dalam satu kosakata Korea. Sorry, kosakata Jepang maksudnya. Ngeblank dia. Maaf ya. Satu kata tentang Jepang, kibishi. Apa tuh? Artinya disiplin. Kalau dari saya itu satu kosakata dari Jepang, tapi itu mencakup 3 kosakata Wow. Indonesia. Itu kirei. Kirei itu cantik, indah dan bersih. Wah, Jepang banget ya. Oke, terakhir, subarashi. Apa tuh? Luar biasa. Wah. Berarti keren. Jepang itu disiplin, Jepang itu indah, Jepang Cantik. itu Cantik. cantik, Bersih. Jepang itu bersih dan luar biasa. Wah, Emang keren ya. banget. Kami pengen tahu dong. Mm-mm. Kok bisa sih Iya betul. kalian ke sana gitu kan, dari banyak anak ya kan, dari banyak ya teman-teman Mahasiswa yang nonton, UCB, dari iya. mahasiswa UCB yang beribu-ribu itu, kok bisa kalian gitu? Bertiga yang sedang di depan kita nih kayak kok bisa sih ke Jepang? Iya, wow. Gimana ceritanya? Jadi kebetulan di UCB itu ada program kita belajar bahasa Jepang. Jadi kita belajarnya itu 4 tahun, mulai dari semester 1 sampai lulus ya. Oh, oke. Dan itu programnya ada di FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan, ada di prodi perawat dan juga bidan. Jadi di situ kita belajar tentang bahasa Jepang, tentang kebudayaan Jepang juga, bagaimana disiplinnya orang Jepang, cara kerjanya. Pokoknya seperti itu. Oke. BTW, kalian itu semester berapa? Kita semester 3 semua. Wah, keren sih. Oh, kamu juga. Berarti saya yang kakak-kakak di sini. Untuk terpilih sendiri, kita dengar langsung dari yang namanya keluar pertama nih, yang terpilih pertama. Oke. Yang pas tahu duluan dia Iya, bakal ke bener. Jepang nih. Di Jepang dia, kamu. Iya, jadi di kelas bahasa Jepang itu kita adakan program speech contest, itu ngomong dalam bahasa Jepang, dan karena itu hadiahnya juara 1 langsung tiket langsung ke Jepang. Jadi untuk aman nih, wah ikut aja deh biar Oke. nama keluar duluan, dan udah siap untuk ke Jepang pasti. Jadi diikutlah, dan itu prosesnya sangat-sangat panjang, dan puji Tuhan bisa menjadi juara 1 dan Keren ya. Dan untuk saya dan teman saya Novan ini, kita terpilih itu dari perolehan nilai yang kita dapat. Nilai itu ada nilai akademik, nilai sikap, dan juga nilai absen. Dan kebetulan kita berdua mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai yang balance. Berarti kesimpulannya adalah harus balance ya. Teman-teman, kalau ikut ini bukan berarti kita harus pintar saja, tapi sikapnya kita, bagaimana kita meresponi dan sebagainya, berarti itu menentukan kita tuh bisa atau tidak. Berarti bukan hanya tentang karakter ya. Bukan hanya tentang karakter juga, bukan hanya tentang akademik juga, tapi harus balance. Iya, wow. Ya berarti kan Kak Ayu dari ikut speech itu, terus Kak Novan dengan Kak F yang berhasil balance di dalam kelas nilainya itu. Apa perasaan pertama pas tahu? Penonton pengen tahu nih perasaannya kalian gimana sih? Gitu. Pengen segera ke Jepang deh. tentunya begitu dengar juara 1 itu langsung
hati lega dan sangat-sangat bersuka cita. Oh. Akhirnya mimpi yang dari dulu cuman bisa ke Jepang ini kayaknya mustahil deh. Tapi sekarang ini beneran udah mau ke Jepang ini gitu. Jadi betul-betul perasaannya itu luar biasa dan senangnya luar biasa. Memang Gila sih. Kalau Kak Novan? Kebetulan saya nilainya pengumumannya keluar kedua setelah Ayu. Mau cerita sedikit sih, saya sih sebenarnya tidak pernah ada pemikiran mau bakal ke Jepang, tidak ada pernah bayangan ke Jepang itu tidak ada sama sekali. Karena dari kecil juga jarang nonton anime dan tertarik tentang Jepang itu jarang. Dan pas itu saya kan dari kebetulan lulusan teknik sebenarnya, SMK-nya teknik. Oke. Ya, Menyilang ya. meyakinkan pihak dari prodi untuk masuk ke kesehatan itu memang susah sekali sih. Iya, masuk. memang sih. Karena itu ada program ini, saya dengar ada program ke Jepang, pengen lah. Karena langsung setelah lulus kan langsung kerja kan, jadi pengen. Oh, jadi motivasi awal kamu masuk perawat karena Jepang ini? Iya sih. Iya. Sama sih. Berarti Kak Novan tahu duluan soal Jepang sebelum prodi perawat atau bagaimana? Iya sih, karena ada saudara yang sudah pernah lulus dari UCB kan cerita begitu. Ada di UCB ada program ini nih, masuk kan gitu kan. Sekarang kan cari kerja susah ya. Baru tahu nih ya saya. Banget. Jadi pikirnya sudahlah masuk ke sini lah program ini. Langsung setelah lulus kan langsung ke Jepang tuh, jadi ini peluang besar gitu. Jadi setelah itu ya terpilih ke Jepang tuh rasanya kayak mimpi ya, gitu. Tidak pernah terbayang tiba-tiba langsung ke Jepang. Jadi senang. Memang coba kalau saya itu mimpi ya. Itu mimpi, kamu tidak mimpi, saya mimpi. Kalau Kak Eva sendiri? Sebagai orang yang dengar pengumuman terakhir, nah kan pengumuman pertama tuh kan Ayu. Iya, Berselang beberapa bulan pengumumannya saya dan Novan diumumkan bersamaan. Tapi nama pertama yang disebut Novan. Nah, pas mau nyebut nama terakhir dari pihak sensei mau nyebut nama terakhir, tuh mereka masih kayak siapa nih kira-kira. Masih semuanya masih deg-degan dan saya pribadi tuh ya tidak mungkin saya lah. Maksudnya tidak pernah berekspektasi kalau itu saya. Ya pasti orang lain. Saat nama saya keluar, oke, yang terpilih adalah Evelyn. Itu saya tidak sadar. Saya bilang gini, saya pikir nama orang lain yang disebut. Jadi saya juga ikut tepuk tangan. Terus teman di sama saya, kamu loh. Saya langsung nangis. Langsung terharu kayak ekspektasi. Kok bisa? Itu pasti sangat-sangat terharu karena tidak pernah ada di pikiran untuk pergi ke Jepang. Paling hanya habis waktu untuk nonton anime. Untuk mau ke Jepang itu seperti yang tadi Ayu bilang mustahil. Memang rencana Tuhan tidak ada yang tahu ya teman-teman. Memang Tuhan tuh sudah punya rencana-rencana yang luar biasa ya. Nah, berarti tadi nih cerita nih, kalau Kak Novan kan tidak ada sedikit pun mengetahui tentang Jepang itu. Kalau Kak Ayu sama Kak Eva sendiri kan punya suka nih anime. Pas itu Kak Novan ada tidak kayak pengen cari tahu lebih dalam tentang Jepang dong? Kalau mereka kan pasti suka nonton anime nih kan. Iya, pasti udah tahu. Kalau kamu kan nol banget kan. Nol ya kan. Nol banget. Untungnya kita di program ini tuh enak ya, kita diajarin tuh bukan dari nol, kakak bilang dari nol ya, kita diajarin dari minus. Minus, iya betul, belum nol juga. Sebelum nol ada minus, betul. Benar. Dari minus tuh, dari awal betul-betul semua tentang Jepang tuh diajarin, dan dari situ tuh langsung kayak ada perasaan kayak pengen tahu lebih banyak, lagi, pengen tahu. Jadi kita cari tahu sendiri di luar dari jam pelajaran juga, cari tahu sendiri tentang Jepang itu bagaimana kebudayaan. Ya mungkin mereka nonton anime, saya mungkin nonton tentang sejarah samurai dan mungkin seperti itu. Oke, berarti masih masuk ya intinya. Budaya Jepangnya itu tahu gitu. Oke. Kita pengen tahu nih perjalanannya itu gimana. Gitu. Karena maksudnya sebelum ke sana kan kalian pasti jalan dulu kan, nggak mungkin langsung ke Jepang itu kan. Bagaimana sih perasaan jalan waktu, bukan jalan di jalan ya, bukan ya, tapi bagaimana perasaan kalian saat kalian menuju ke sana gitu? Atau maksudnya apa yang kalian alami sebelum ke sana kan? Untuk ke luar negeri kan ini pertama kali atau sudah pernah ke luar negeri? Pertama kali kan. Mungkin kalian bisa cerita sama penonton di sana, mereka juga pengen tahu nih. Kalian itu berjalan gimana gitu? Makanya pertanyaan gitu.
Jelaskan. Siapa yang Oke, mau Kak Novan jelaskan? jelaskan. Oke, silakan. Sebenarnya kita itu perjalanannya bisa langsung dari sini ke Jepang itu langsung satu satu kali. terbang. Itu 8 jam. Cuman dari pihak jadi pihak perusahaan itu yang membiayai kita ke sana itu pengennya kita lihat dulu ibu kota, pengen kita ke Jakarta, pengen kita ke Singapura juga. Makanya dibuat transit Gila sih. dulu. Transit. Iya, jadi sebenarnya mau di transit ke Bali, cuman dari Bali kan harus ke Beijing, itu sampai sana susah bahasanya. Iya. Jadi ya ke Singapura, kan Bahasa Singapura lagi, ya bahasa Inggris masih agak-agak lah. Singlish. Wow. Singapore English. Berarti Yes, memang yes. dari perusahaan itu sendiri bukan hanya bicara tentang bagaimana mereka transfer ini apa segala macam, tapi mereka juga lihat orang-orang yang mengalami itu merasakan gitu kan. Wow, segitunya sih, gila sih perusahaannya. Gila sih orang-orang yang bekerja di belakang itu luar biasa. Mereka tidak fokus sama kualitasnya saja, tapi mereka juga fokus sama kalian tuh merasakan apa gitu. Iya, Mereka betul. fokus sama kalian gitu. Wow, Iya, keren iya. sih memang. Culture shock pertama pas menginjak tanah Jepang. Bentar. Tanah Jepang. Siapa yang sama? Yang pertama, sumpah sangat-sangat kaget pastinya. Di Indonesia kita susah itu cari tempat sampah untuk buang sampah. Sedangkan di Jepang susah cari sampahnya. Sampahnya Oke, balikan ya. Iya. Ini mana sampahnya? Tempat sampahnya di mana-mana, sampahnya tidak ada. Iya, itu yang menjadi Ini culture shock. terkagum-kagum ya kita Iya. ya. Kalau Kak Ayu, kalau dari saya sih begitu turun dari pesawat itu saya langsung lihat begitu mereka disiplinnya mereka dan tertibnya mereka, dan mereka itu sangat-sangat budaya untuk antri itu sangat-sangat normal di sana. Jadi begitu mereka datang, mereka lihat ada orang di depan, oke mereka tidak langsung kau geser deh, aku aja yang masuk gitu. Mereka langsung di belakangnya atau mungkin cari tempat yang lain. Jadi dengan otomatis itu mereka berbaris dan itu berjam-jam berbaris pun mereka kan kita tetap. menghargai mereka Iya. kan. Jadi dan sangat-sangat tertib, itu yang kaget sih. Sebenarnya jiwa egoisentrisnya orang Jepang tuh wow, minus banget Iya, kan. sok tidak ada. Minus banget, sangat-sangat minus. Iya. kalau Kak Novan, Kalau saya kebetulan kan kita pertama kali Jepang pastinya di bandaranya dulu. Iya, betul. Jadi Coba yang cerita. dirasakan tuh pas turun kan saya masuk toilet. Hah? Toiletnya itu beda jauh. Bersihnya tidak ada genangan air. Iya, Pokoknya iya, iya. bersih sekali dan saya hampir ketinggalan gara-gara kelamaan di toilet. Oh, nyaman. Bukan gara-gara nyaman juga. Oh, bukan. Toiletnya tuh ada tombol-tombolnya, bakal musiknya. Penasaran. Tersok banget. Ini cara tekannya di mana? Oh iya. Gimana cara? Oh, bingung. Karena Oke. tombolnya banyak. Untungnya kan kita sudah belajar ya 1 tahun ya, jadi sudah Paham bahasanya ada apa. paham bahasa-bahasanya Iya. sedikit ya. Oke. Tapi itu sih culture shocknya itu ada, kok bisa ada musiknya dalam toilet. Oh iya. Untuk menjaga privacy. oh, Iya. Oh, keren. Dan keluar dari situ orang-orang langsung ambil gelas menuju ke Keren. wastafel tuh langsung kerannya, dari keran langsung minum. Kok bisa gitu? Dari air keran kok bisa Dari diminum? air keran langsung Langsung. diminum gitu. Oh, itu. Cobalah. Kamu coba. Ternyata airnya tuh kayak Mineral air water es lah. gitu. Oh, keren. Airnya dingin. Ini maaf penonton kita wow karena memang kita tidak rasakan ya, mereka rasakan langsung. wow, keren banget ya. Nah ini nih yang intinya, kalian ngapain aja sih di sana selama berapa hari kalian di sana? Kurang lebih 1 minggu, tapi 2 harinya dipotong untuk waktu perjalanan. Nah itu menikmati perjalanannya yang 5 hari, transit ke sana berarti sih. di sana ya? tuh 5 hari. Di sana. Oke. Itu ngapain aja kalian di sana? 2 hari pertama itu kita pastinya magang langsung di perusahaan Oh ada Jepang. magang ya. Oh, kalian magang. Perusahaan yang di sana kita magang selama 2 hari. Oke. Lalu 3 harinya itu kita pakai untuk tour nih, kita cobain street foodnya atau kita ke tempat-tempat terkenal, itu kita pastinya lah kalian kita ya. foto. Kita bilang iya. Apalagi efek Instagram paling-paling harus nih ya. Semua sudut saya foto. Harus. Namanya kasih makan Instagram. Iya. Sampai tempat yang tidak ada ini sampah itu difoto. Iya, Dari- pasti. Itu Karena pasti. sekaget itu. Cek. Setiap sudut estetik. Iya, setiap sudut estetik Instagramable sekali. Terus Oke. 2 hari itu di tempat kerjanya itu kita betul-betul difasilitasi. Kita datang, kita ditempatkan di hotel yang cukup
kalau bisa dibilang cukup mahal karena mereka itu hotel yang cukup terkenal dengan onsennya di sana. Dan kita ditempatkan di tempat yang seperti itu. Kemudian 2 harinya awal itu kita disediakan seragam. Tidak hanya seragam, sepatu. Sepatu kita dikasih dan dibawa pulang. Nah, seragam itu kita pakai dan apa yang kita pakai datang itu kita ganti, sepatu juga ganti, yang di luar di dalam beda. Pokoknya kita disediakan untuk siap bekerja. Berarti walaupun cuma 2 hari, mereka sudah menunjukkan konsistennya mereka untuk kesejahteraan gitu. Iya. Betul nggak sih? Iya. Mereka prepare sebelum kita datang itu sudah berbulan-bulan lalu. Bahkan sebelum kita ke sana kan itu ada Zoom meeting. Itu Zoom meeting dengan bos-bos saya itu kita menanyakan kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan, dan di saat itu juga mereka menanyakan ukuran sepatu kalian berapa. Jadi kayak wah, kita mau dibelikan sepatu, baju, size-nya apa. Mereka memang care ya sama orang kerja di sana. Care-nya mereka tuh tinggi sekali. Itu di mana kalian magangnya? Karena di Jepang itu di perusahaan ini ada 6. Jadi sehari itu kita satu perusahaan, kita change gitu. Change. Jadi satu hari dalam 2 hari itu dia dua tempat, saya juga 2 tempat, dia juga 2 tempat. Jadi kita change. Hari pertama saya di tempat 1, keduanya di 1. Dia pun begitu. Itu rawat pasien ya? Iya, langsung kita berinteraksi dengan pasiennya di Itu sana. di kota Osaka. Tapi waktu berinteraksi sama pasien, kalian paham betul apa yang Iya, kalau untuk disampaikan? pahamnya sendiri pasti kita paham. Cuman karena kembali lagi kita masih Ya, bahasa ya. kita masih belajar, jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang belum kita pahami. Dan untungnya di perusahaan tersebut ada senior-senior kita nih yang dari Indonesia, mereka itu dari Medan. Jadi Ini sudah membantu. logat Medannya di Iya. terakhir tadi. Horas. Jadi kita dibantu sekali. Dan juga sebelum kita ke sana, dari bos itu sudah perintahkan seluruh pekerja di sana untuk menggunakan bahasa Jepang yang mudah dimengerti, agar itu kita bisa mudah mengerti juga apa bisa yang mereka diskusi, apa yang kita mereka juga ngomong. bisa kasih feedback juga ke mereka. Yang kembali lagi yang menurut saya itu susah itu kanji, karena untuk pemberian obatnya sendiri, pemberian makanan untuk pasiennya sendiri, orang-orang di sana sendiri itu menggunakan kanji. Makanya setelah kita Belajar kanji. Wow, harus ya. Ini waktu kalian kendala besar kalian di iya. sana ya. waktu kalian ngomong Jepang dan lain sebagainya, penonton lagi dukdak nih pengen ke Jepang semua nih. Tiba-tiba kelas Jepangnya kalian penuh dengan nih penonton semua. Iya. Nah, 2 hari kalian melakukan magang. Sisanya apakah berkeliling atau kemana? Coba cerita dong, Kemana? aja nih. Kalian coba. Kalau sebelum kita ke sana, seperti yang tadi saya bilang ada Zoom meeting. Oke. Nah di Zoom meeting itu kita ditanya nih mau kemana, mau kemana masing-masing dari kita. Request. Ya, 3 hari itu, Wow, 3 hari spesial, saudara. iya Sangat spesial. Jadi 3 hari itu, hari pertamanya ikut yang dia mau, hari keduanya ikut yang saya mau, hari ketiganya itu ikut yang saya mau. Seperti itulah. Jadi semua yang kita bicarakan, yang ingin kita makan saja itu dimasukkan ke dalam list. Wow. Jadi semua yang kita mau itu dikabulkan. Kemana kita mau pergi dikabulkan. Wow. Ya, sangat-sangat wow. Jadi mungkin Ayu bisa ceritakan sedikit tempat-tempat yang Ayu mau pergi dan Ayu mau makan. Iya. Apa saja? Mungkin waktu itu kan mereka persiapan, mereka tanya kepada kita ya. Waktu itu saya bilang saya pengen lihat Hanabi itu kembang api, dan kembang api Jepang itu kata sensei itu beda dengan Indonesia. Itu kembang apinya itu luar biasa yang betul-betul megah, wow begitu. Jadi pengen lihat. Jadi aku bilang Shacho atau pimpinan Shacho, aku mau lihat Hanabi gitu. Tapi dibilangnya mereka untuk sekarang Hanabi belum ada. Soalnya mereka kan musim-musiman gitu, terus tergantung festival gitu kan. Nah, dari situ ya aku pikir saya pikir mungkin tidak jadi atau ya gimana? tidak, atau mereka tidak kita abaikan saja begitulah. Tapi setelah disampaikan berikutnya, kita akan sambut karena kalian tidak bisa melihat Hanabi, kita akan sambut kalian dengan Hanabi. Buatan sendiri. Mereka sediakan karena Ayu ini mau lihat Hanabi di sana. Karena Hanabi musimnya tidak ada, jadi kita beli ini Hanabi buat kalian. Buat sendiri. Biar kita adakan festival kecil-kecilan Gila, sendiri. gila. Tanpa harus tunggu festival besarnya, kita buat sendiri. Luar biasa.
Terus untuk tempat-tempatnya, hari pertama kita kemana? Hari pertama USG. Universal Studio Jepang. Oh, Sudah pasti. impian saya itu Oh, kan. kamu juga pengen ke Jepang? Siapa sih yang tidak Fix besok dia ke Jepang. Besok dia ke Jepang. Itu requestnya siapa ya? Itu requestnya dari saya. Oh, kamu. Karena kan ya Universal Studio Jepang ini kayak siapa yang tidak mau ke sana? Siapa yang tidak mau? Dari masuk ke ruang awalnya itu saya sudah kayak wow. Tahu ya orang kampung. Foto pasti foto. Semua tempat ya. Kamera. Kamera standby, bawa power bank. Jangan sampai baterai habis. Iya betul. Di semua sudut pasti kita foto. Kita bikin video juga pastinya kayak vlog-vlog Iya. gitu Iya, ala-ala. sih. Ala-ala snapgram itu kita buat di Universal Studio dan wahana-wahananya itu seru sekali dan yang bisa saya lihat cuma di TikTok sekarang saya sudah lihat dengan mata telanjang. Iya sih. Wow sekali dan yang di TikTok itu yang saya lihat di TikTok itu kayak tidak sebanding dengan apa yang saya lihat. Saking bagusnya, saking indahnya dan kembali lagi walaupun antriannya begitu panjang tetap ketertibannya itu selalu dijaga. Selalu dijaga Jepang kedisiplinannya dan tidak menemukan lagi-lagi tidak menemukan sampah. Lagi-lagi tidak menemukan sampah. Dia selalu ngomong tentang sampah. Iya, Itu lagi-lagi tidak menemukan Photoshop. sampah. Kalau Eh, Kanawan? Hari Kalau dari saya, pertama saya mintanya itu makan unagi. Unagi. Unagi itu belut Jepang. Oh, oke. Belut yang dipanggang di Jepang. Jadi setelah kita kerja hari pertama itu langsung dibawa ke sana. Langsung dibawa ke restoran tempat itu. Unagi. Saya kaget juga. Di situ langsung dikasih porsinya sebesar ini. Wow. Dia bilang, ya kan kamu kan pengen jadi makan. Silakan. Oh, Salah tawar orang nih. Iya. Kamu habisin. Habisin terus ditambah satu porsi. Oh, berarti kamu suka hanabinya? Iya, Suka. unagi. Pernah Ya. coba waktu pulang dari Jepang pengen buat di kos nggak atau di rumah gitu kan? Ya pengen- beda lah belut Jepang dengan belut sini. Iya. Jangan disamain. Jangan Kak. disamakan. Beda. Oh iya memang sih. Pokoknya rasanya beda dan tidak ada rasa amis-amis, itu tidak ada sama Unagi. sekali. Oke, kayaknya Sar ambil apa namanya belutnya dari Jepang, saya buatkan kamu lagi. Terus Favorite, setelah itu kita dari request saya juga, saya mau ke Osaka Jo. Kembali lagi karena tadi saya bilang dari awal belajar itu saya sudah belajar searching sedikit tentang sejarah-sejarah Jepang, belajar tentang samurai itu kayak gimana sih Iya. zaman-zaman itu, zaman-zaman dulu tuh. Jadi saya minta mau ke Osaka Jo lah. Osaka Jo tuh kayak Museum. kastil Jepang, kastil yang ada di Osaka. Jadi dikabulkan. Tapi itu di hari terakhir kita ke sana ke kastil Osaka itu bangunannya betul-betul megah dan sangat besar bangunannya. Batu-batu yang buat fondasi bangunannya itu sebesar apa ya? Ruangan ini. Sebesar ruangan ini. Wow. Makanya Satu timbul batunya. pertanyaan, Itu gimana satu cara batunya. bawahnya, gimana cara potongnya. Iya. Tapi ternyata di dalam Osaka Jo itu ada hologram. Hah? Hologram itu kan museum di dalamnya. Iya. Di lantai berapa itu ya ada hologram. Itu menunjukkan proses zaman dulunya itu bagaimana bangunan ini dibangun. Jadi kita tuh langsung melihat hologram itu. Wah, ini jadi begini ya cara pengambilan batunya untuk membangun kastil ini. Wah, jadi ini ya itu kita langsung Semacam museum. ya kita langsung belajar di situ juga Modern sekali Jepang sejarahnya. sih. Iya, sangat modern. Museum. Museumnya alat perang atau baju perang itu semua itu tertata di dalam Osaka Jo, kastil Osaka itu. Jadi kita bisa langsung wah ini nih yang dipakai nih perang zaman ini nih perang zaman dulu. Dan kita juga coba pakai. Kita juga coba pakai, kita sewa, Apa namanya? Nama Dibayarin. pakaian? Oh, dibayarin. dibayarin Semua Pakaian dibayarin samurai itu semuanya. ada kabuto juga itu yang topinya. topengnya itu juga ada yang topinya itu berat. Saya pakai itu sekitaran pusing. 5 kilo 5 kilo. berat. Topinya saja itu baru topinya saja. Baru topi. Jadi pikirnya kayak gimana mereka perang dengan pakaian seberat itu, topi seberat itu. Iya. Ya. Ya, mereka mungkin fisiknya bisa bergerak, Iya. dan kita nggak tahu. Iya. Waktu ke sana itu kalian di mana? Kalian di kota, desa atau gimana? Kebetulan kita kan di Osaka, tapi di bagian desa. Namanya Yao. Bisa disebut Yao. desa atau apa ya? Karena menurut mereka desa itu kita orang Kubang bilang itu kota. Iya, gedung-gedungnya. Sebesar itu disebut desa. Semodern ini disebut desa. Terus bagaimana kalau mereka datang ke Kubang lihat? Jangan Ya, desanya mereka itu kotanya kita. Anggapnya begitu. Jadi walaupun mereka bilang kita ke tempat di Osaka tapi kita ke
yang bagian terpencil sedikit jauh, kita tidak merasa itu terpencil, kita tidak merasa itu desa, karena menurut kita itu juga kota sangat canggih dan sangat ya Benri, istilahnya praktis lah. Iya, mungkin penonton mau gimana lagi, ini kenyataan yang kita harus sama-sama lihat ya, bagaimana ya ginilah infrastruktur bagaimana kita di perbedaan Jepang sama Indonesia itu beda jauh ya, bukan karena Besar kita mau banget agung-agungkan perbedaannya, Jepang, ya. bukan, tapi karena memang mereka rasakan sendiri dan mereka yang ceritakan ternyata perbedaannya sangat-sangat jauh. Bahkan mereka juga sampaikan bahwa desanya kita itu desanya mereka. bukan desanya mereka, itu kotanya kita, bayangkan gitu kan. Mungkin kalau penonton bisa penasaran, bisa searching dan cari tahu lah gitu kan. Apa namanya desanya tuh? Yao. Desa Yao. Kalian bisa cari desa Yao, searching aja. Mungkin kalian bisa tahu sebelum mereka cerita apa segala macam itu. Tidak hanya Osaka aja ya kita. Dan juga kita masih ada tempat-tempat lain kayak Namba itu pusat perbelanjaan, pusat hiburan terbesar di Osaka. Jadi Osaka tuh kayak di Indonesia kayak Jogja lah. Oke. Ya, salah satu kota besar di Jepang. Jadi kita ke Namba itu tempat pusat perbelanjaan. Jadi kita di situ kita mau kasih tahu dulu sedikit, kita selama 2 hari kerja itu kita dikasih gaji sih. Dikasih tip. Dikasih gaji. Kita jalan-jalannya gratis. Gaji. Terus 2 hari kerja di sana kita dikasih Dapat gaji. Satu orang itu Spill. Ini Spill. pasti. Spill. Biasanya kalau besar-besar itu pasti pengen sekali di spill. Iya, jadi kita Spill. kaget karena cuma 2 hari kerja kita dikasih satu orang 5 juta. 5 juta Iya. dirupiahkan tuh 5 juta. Iya. Rupiah kan 5 per juta. orang. Gila kan, Pak. Tidak UMR Kupang itu. Iya, betul. Per orang 5 juta. Itu Dan kerja. juga ada uang saku juga dari UCB. Dari UCB. Dari UCB juga Iya. dapat uang Love saku. lah UCB. Terima kasih. Wow. Jadi di Namba itu kita ke pusat perbelanjaan dan hiburan itu kita belanja lah. Belanja pakaian, masuk Uniqlo. Teman Evelyn masuk ke Pasti toko-toko itu ya. Disitulah uang saya habis. Kita mau habiskan. Jadi yang bawa pulang uang itu cuma saya, mereka uangnya habis semua. Oh ya. Tidak bisa. Katanya Iya, gitu ya. sumpah. Kalau sampai Jepang itu uang tidak bisa ditahan. Soalnya kapan lagi kalian ke Jepang untuk beli? Habiskan sekarang. Jadi, ini Pokoknya- buat keluarga bagus nih. Iya. Di 100 juta pun 1 jam habis sih. Wah. Kalian secepat itu ya bisa menghabiskan uangnya. Coba spill tempat dan makanan favorit kalian di sana tuh apa aja sih? Dari Kak Ayu duluan. Kalau dari saya sih, saya Kyoto. Nama tempatnya itu Kyoto. Oke. Nah itu Kyoto ini sendiri juga merupakan request saya sih. Saya pengen ke Kyoto dan mereka bilangnya nggak apa-apa. Kyoto itu tempatnya agak kuno ya, bisa dibilang agak zaman dulu lah. Dan saya bilang tidak apa-apa lah. Karena saya lihat bagus, pengen ke Kyoto. Dan kita ke Kyoto, di sana kita sewa yukata, bajunya orang Jepang. Pakai yukata terus kita jalan ke Kyoto dan itu kanan kirinya itu benar-benar bangunan-bangunan Jepang zaman dulu. Dan kita ke Kiyomizu-dera. Itu Kuil. salah satu keajaiban dunia dan Iya, Mas, itu UNESCO. iya keren banget. Itu kita Sampai. setelah sampai di sana tuh tanpa sadar kita bertiga itu berkaca-kaca. Begitu kita berdiri di sini dan pimpinan dan sensei kita tuh dari sana foto kita lihat pemandangan Di seperti puncaknya. ini. Tiba-tiba begini kita balik. Kamu sudah menangis Iya, ternyata. terharu. Bisa sampai di sini, luar biasa. Itu pengalaman luar biasa. Itu tempat favorit. Iya, betul Keren sekali. banget. Terus kalau makanan, karena sebelum kita ke Kiyomizu-dera kita cobain matcha. Dan ini fun fact juga sebelumnya, saya tidak suka matcha. Matcha di sini tuh nggak tahu kenapa. Beda Saya tidak suka di sini rumput. Pokoknya aneh dan rasanya rumput dan kayak rumput dikasih gula gitu. Manis sekali dan aneh gitu rasanya. Tapi ketika sampai di Jepang, kita coba nih matcha yang langsung dari Jepang. Dipilihnya bebas. Kamu beli yang mana? Bebas. Itu tidak lihat harga lagi kan di traktir. Dan dipesan kita pilih, wah ini pesan nih, udah yang ini aja. Begitu datang matchanya itu mewah sekali, ada anggur sain maska, terus bagian atasnya dikasih gold flake gitu, kayak mewah sekali ya. Tapi saya biasa aja, tapi karena saya tidak suka matcha. Dan begitu saya coba, kok enak, kok beda gitu, tidak manis,
tidak manis, agak pahit-pahit sempet gitu tapi enak. Kok bisa gitu. Jadi Karena- mulai sekarang matcha itu jadi kesukaan Favorit. saya sih. Itu Nanti belinya langsung aja di Jepang, jangan beli Indonesia. kayaknya di Jepang, harus di Jepang langsung sih. Kalau Kak Evelyn, Kalau dari saya sendiri itu requestan saya itu sebelumnya kan saya ingin ke tempat penjualan pernak-pernik anime. Nah, anime yang saya suka itu Ghibli, dari Ghibli. Studio Jadi langsung Ghibli. iya. Tahu banget. Jadi saya dan teman-teman itu kita diantar ke tempat pusat perbelanjaan yang bertema Ghibli nih. Disitulah uang saya habis di sana. Tasnya, ininya, itunya, Totoronya, pokoknya yang bertemakan dan berkarakterkan Studio Ghibli itu saya beli karena saking kayak wow kapan lagi nih. Iya. Terus di Indonesia juga apalagi di Kupang ya tidak ada. Ya, jadi kayak sesuatu Mungkin ada ya, cuman kamu nggak tahu kan. Ya, mungkin ya. Jadi itu langsung borong lah, istilahnya borong lah di sana. Iya. Terus kalau untuk makanan kesukaannya sendiri, saya suka yuke. Yuke itu daging mentah, itu kayak di slice itu atau kayak dipotong halus gitu, dicincang, terus ditaruh telur mentah di atasnya. Nah, ya itu daging apa ya? Daging kuda mungkin. Mungkin. Tapi bilangnya daging kuda. Itu tuh tidak ada rasa amisnya sama sekali. Bahkan si telurnya ini, telur mentahnya ini tidak ada bau-bau telur mentah di Yang tidak biasa ada. Mungkin sama aneh ya sekali. di sini. Kayak mungkin telur organik, telurnya itu berkualitas sekali, dagingnya pun juga. Jadi kayak mungkin teman-teman yang hanya lihat sekilas kayak ih jijik apa itu dagingnya itu kayak daging mentah terus ditambah telur mentah kayak banyak-banyak. Rasanya itu jangan diragukan, enak, gurih, creamy, sedap sekali. Makanya orang Jepang itu yang kita kan pergi ke sana kita makan bareng orang Jepang. Jadi mereka itu sendiri heran, oh kamu dari Indonesia kok kamu bisa makan yang mentah-mentah itu? Bisa lah karena tidak amis, sangat gurih, sangat umami, sangat yummy. Jadi saya suka sekali. Kalau ada berkesempatan ke Jepang lagi saya mau makan itu. Amin ya. Amin deh. Kalau Kak Novan nih, Kalau tempat favorit ya tadi di Kyomizu daerah tadi di Kyoto itu. Kita di sana di jalan-jalan seru. Walaupun kita jalan-jalannya 5 km ya kita jalan kaki 5 kilo. kok tidak 5 Tapi kilo nih? Tidak Tidak berasa karena berasa. jalannya samping-sampingnya tuh bangunan-bangunan Disuguhkan pemandangan. Heeh. bagus-bagus. Terus kita di situ juga dibeliin kipas. Oh, Kipas itu. oleh-oleh kipas itu seharga HP. Iya. Satu orang satu. Silakan dipilih gitu Harga kipasnya. Jadi Awalnya ini kita lihat sendiri harganya Kipas tangan. kipas mahal itu karena buatan tangan. Asli Jepang. Seharga HP Android. ya. Jadi Belum kita buka. dibeliin. Ya. Jadi Disuruh bos itu tinggal pilih mana yang mau kalian suka, ambil. Jadi itu sih tempat favorit. Terus kalau makanan favorit sushi sama tadi unagi. Kalau sushinya itu memang beda sangat jauh. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah makan sushi di Lipo mungkin. Iya. atau di mana. Beda, rasanya beda. Iya, sekali. memang beda. asli ya kan. Jangan rasa, bentuk dan ukuran. Iya. Amisnya itu tidak ada sama sekali. Terus dagingnya itu Fresh. tebal, fresh, betul-betul fresh. Yang rasanya itu kayak ada manis-manisnya. Kayak ada manis-manisnya. Jadi tidak ada amis sama sekali. Jadi itu saya makan sekitaran 20 piring. Wow. Iya. Ya, kita satu piringnya tuh Apa sushi? Kateng sushi. kateng Iya. sushi. Namanya kateng. Jadi itu diantarnya juga tidak ada pakai pelayan, pakai robot. Iya. Pesannya di Pakai layar robot, yang pesannya di layar. sebesar ini. Jadi Kayak TV. Langsung diantar. Jadi Langsung kita cuma datang. duduk di situ. Memang sih Jepang beda. Itu canggih banget sih. Canggih, Nice. sangat-sangat Bahkan canggih. hari pertama yang di restoran namanya Gasto. Gusto. Nah, di situ juga pelayan yang diantarnya tuh robot. Robot. Jadi robot yang antar. Kaget. Robot jalan antar makanan gitu. Ambil selesai makan piringnya itu kayak diambil oleh robot gitu. Wah. Pasti Eve yang paling ini sudah rekam-rekam. Cekrek Sekali, gila banget. Ih, Kak Alfa, Putri boleh tanya terakhir tidak? Ah, boleh lah. Jadi ini kayak semacam game, tapi lebih kayak nanya biasa aja deh. Atau boleh kayak dibikin game? Boleh aja sih menurut kamu gimana? Lebih nyamannya gimana? Lebih Jadi, asik gimana? Yuk kita buat. Coba kakak 3 fun fact Jepang yang mungkin tidak familiar di orang-orang. Kalau dari Tiga dari satu saya orang tiga. Boleh, Masing- satu-satu boleh. Kalau duluan sah. Heeh. Fun fact-nya orang Jepang itu yang menurut saya sendiri itu beda dengan orang Indonesia, sangat beda. Pasti sangat beda. Itu tuh
ketika mereka di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Oh ya? Profesionalisme mereka itu kental sekali. Ada atasan kita namanya Eto Sang. Itu tuh tempat teman saya magang di situ. Oke. Itu katanya tuh pas masuk pintu untuk masuk ke ruangan kerja, langsung dia beda orang. Profesional. Langsung beda orang. Tidak ada tertawa, tidak ada bercanda, kerja. Tapi waktu dia keluar, habis selesai kerja, kita selesai magang nih, itu keluar dari pintu kantor, pintu perusahaan, langsung ceria, langsung kayak bercanda. Jadi kayak, tentang loh, pekerjaan di mana dia yang tadi? Kayak betul-betul beda orang, hanya lewat dari pintu, langsung beda orang. Jadi kayak, wah ini harus ditiru sih. Bagikan waktu kerja ya kerja, waktu bercanda. Bahkan walaupun kita sedekat nadi, sahabat di luar sedekat nadi, dalam pekerjaan kalau kamu patut dimarah, kamu dimarah. Ya. Kulturnya Ya, mereka. jangan karena kayak kita di Indonesia kan kayak, oh ya dia kan bestie nih, jadi tidak bisa tidak di sana tidak. Kalau masuk dalam pekerjaan, istilah orang Kupang bilang lulu beta. Tapi kalau sudah di luar, baru bestie kembali. Gitu. Pokoknya begitu keluar dari pintu kantor langsung bestie Tapi kembali. memang karena profesional sama Iya. dua-duanya profesional, satunya Iya. yang di ini apa segala Jadi macam. tidak ada yang kayak bawa perasaan nih. Iya. Tadi lu marah beta di dalam toh ya pakai logat banget. Tadi kan lu bilang lu beta. Sekarang lu besti. Tidak ada yang bawa Iya, perasaan betul, seperti betul, itu. betul, Karena betul. saking profesionalismenya mereka itu. Jadi Mereka di luar dengan Iya, berbeda sekali. Itu yang fun fact. Wah. dari Ayu gimana? Kalau dari saya sih tentang orang Jepangnya juga sih. Mereka itu jarang untuk ngomongin tentang diri sendiri dan mereka itu sangat menghargai privacy. Jadi untuk puji orang, wah kamu bagus ya nilainya 100, dan untuk tidak kan mungkin di Kupang sini kamu nilai berapa? Iya, saya juga ini pung anak, pung adik, pung kakak juga pernah dapat nilai 100. Pokoknya cerita tentang diri sendiri. Mereka itu tidak ada untuk ngomong diri sendiri. Bahkan kadang kita juga mesti hati-hati dengan orang Jepang. Takutnya apa yang kita tanyakan kepada mereka itu mengganggu mereka punya privacy. Oke. Contohnya ketika kita tanya, nanti akhir pekan kamu ngapain? Itu mungkin saja buat mereka itu privacy. Buat apa kamu tahu aktivitas saya gitu? Itu privacy yang mereka jaga sekali. Dari kita biasa-biasa kayak Iya. itu sudah Iya. biasa pertanyaan-pertanyaan yang kita ini. Ya bahkan untuk umur, kita tanya umur, berat badan pun, umur, berat badan, sudah nikah apa belum, itu jangan ditanya, privacy tabung. Oke. Mungkin itu Jangan juga ditanya. menjadi satu hal yang supaya menghindari yang namanya gosip-gosip gitu ya, gosip-gosip tetangga segala macam itu mungkin bisa dikontrol ya dengan cara kita menghargai satu privasi satu sama lain. Mungkin dari situ bisa tidak ada gosip-gosip apa segala macam. Kayak saya nih Iya sih, begini, beneran. saya nih begini, keluarga saya itu pernah begini, di rumah saya itu orangnya tidak ada. Mereka tentunya membicarakan apa yang ada di depan mata ya, pekerjaan di luar pekerjaan. Jadi kamu gimana? Kalau saya sendiri fun fact-nya saya di sana tuh minim kebisingan sih. Karena beda jauh dengan Kupang tuh. Kupangnya bising sekali sekarang. Bising sekali sepanjang jalan, orang jalan terus bunyi klakson, pip orang ada yang teriak woi. Iya. Terus ada anak kecil menangis pinggir jalan. Di sana tidak ada. Bahkan motor pun kita lihat satu hari itu mungkin cuma 3 atau 4. Jarang banget. Sedikit sekali, dan kebisingan itu sedikit sekali. Banyak orangnya banyak, cuman kayak di stasiun banyak orang tapi kebisingannya tuh sedikit sekali. Bahkan ambulans pun lewat bunyinya cuma kayak bunyi malu-malu. Gitu. Berarti orang Jepang nih introvert sekali Ya ya. bisa dibilang. Jadi Begitulah. kita juga pas di hotel agak sedikit berisik langsung ditegur. Oh, pernah ditegur waktu di hotel. Iya. Indonesia sekali ya. Indonesia nih pasti. Orang Indonesia nih pasti. Tidak bisa berisik. Jadi di sana kalau kita berisik ya kita sendiri berisik gitu. Iya, pasti Orang lain tenang. dikatakan aneh. Malu juga. Kalau di Indonesia kalau nggak ngomong aneh, iya kan? Bilang kayak Aneh, kok kok diam, So introvert introvert ya. ya. Kalau di Jepang malah lu berisik dong, lu berisik lu ganggu gitu kan. Iya, Jadi Tapi menghargai tidak orang ada yang kayak di sini bemo putar musik besar-besar. Oh, partinya sampai pagi. Ada orang putar sound system depan rumah besar-besar itu tidak ada di pesta sana. sampai malam, joget-joget sampai malam. Tidak ada. Mereka
punya tempatnya masing-masing. Jadi kalau karaoke yang Ada tempat tempatnya. karaoke. Partinya Kalau ada tempatnya, semua ada tempatnya. Jadi kita saling menghargainya, mereka di sana tuh luar biasa sih. Oke. Mungkin kita tanya nih pesan sih buat penonton di Yes, rumah. Pesannya akhirnya. apa? Pesannya apa buat para penonton setia yang Mungkin kita nih? teman-teman yang pengen juga nanti Iya. yang sedang mengikuti kelas Jepang dan nanti kayak mempersiapkan diri, ya aku nanti juga pengen kayak mereka deh. ke Atau Jepang adik-adik juga, yang iya. baru mau masuk mungkin di ICB terus pengen masuk ke kelas mereka apa segala macam, ini sudah ada orang yang jadikan contoh dan juga mereka langsung rasakan langsung nih pesannya kalian tuh buat mereka tuh apa? Wardennya langsung udah ada nih yang Jadi fun fact dulu ya. Ini program ini akan terus berjalan di UCB dan juga setiap tahun itu akan ada seperti kami nih bertiga. Oke. Akan ada 3 orang yang dipilih untuk pergi ke Jepang itu setiap tahunnya. Jadi ada juga Japan Festival itu juga setiap tahunnya berjalan. Itu acara-acara di program ini. Japan Festival itu sendiri di Harper. Iya. Jadi setiap tahun itu akan ada. Jadi teman-teman yang mau ke Jepang seperti kami ya Iya. gabung ke UCB, masuk ke program ini. Ada kesempatan yang sangat besar untuk teman-teman bisa pergi ke Jepang. Yeay, dari Eve, silakan. Kalau saya sendiri di program ini kita tidak melulu belajar dan belajar monoton, itu tidak. Jadi kayak setiap hari Sabtunya itu pasti kita ada rekreasi. Misalnya Sabtu ini dari kita itu kita membuat sado. Itu dimana kita membuat matcha langsung dengan alat dan bahannya langsung dari Jepang yang dibelikan oleh sensei dari Jepang. Jadi itu tuh kita belajar membuat sado. Waktu itu juga kita membuat maki sushi. Kita sendiri membuat maki sushi di hari Sabtu. Jadi teman-teman itu tidak perlu monoton sepanjang tahun ini belajar tidak. Kita ada rekreasi. Kita juga ada event-event seperti tadi Japan Festival, itu sangat-sangat seru. Itu teman-teman bisa menampilkan bakat teman-teman, mau menyanyi, mau ngedance, dan itu koki-kokinya itu langsung didatangkan dari Jepang. Jadi teman-teman bisa langsung coba nih makanan Jepang nih. Oke. Jadi ya Mereka kalau yang mau sediakan. coba makanan Jepang karena belum bisa jauh-jauh ke sana ya masuk sih. Pengalaman sekali ya Kak Eve dengan Iya, orang-orang Jepang yang datang ke iya. Indonesia ya. Iya. Wow, pengalaman sekali dia ya. ayo Dan juga dari saya untuk adik-adik semua, jangan takut untuk masuk ke program kelas Jepang. Jangan kalian pikir, wah belajar bahasa Jepang itu susah. Ada kanji, ada hiragana, ada katakana, hurufnya aja banyak, belum lagi kata kosakata, belum lagi pola kalimat. Terus ini gimana nanti kita ke sana urusan visanya, terus urusan kayak paspornya gimana. Dan saya pengen kasih tahu ini kita semua diurus dari Jepang dan apa yang kita lakukan di program kelas bahasa Jepang itu semuanya itu seru, menyenangkan. Dan banyak sekali teman-teman saya yang masuk karena ya ikut-ikutan teman, ya saya ikut karena bilang bisa langsung kerja, saya ikut banyak ikutan tapi ujung-ujungnya mereka nyaman dan mereka tetap ada di kelas Jepang. Kelasnya itu seru, sensei-senseinya seru, tidak hanya belajar, ada game juga. Pokoknya seru lah. Di situ yang paling seru kalau dapat nilai 100 kita dapat coklat. Ada rewardnya. Jadi seru, kegiatan kita seru gitu. Belajarnya asik ya? asik banget. Jadi nyaman kita di sini. Keren-keren semua. kakak thank you banget banyak udah datang ya. ke podcast UCB Today, udah ceritain pengalaman yang Apa? Bahasa Jepang thank you apa? Arigato ya? arigato, Arigato. Bang. Arigato gozaimasu. Sudah datang ke sini ceritain pengalaman yang Putri sendiri bisa merasakan langsung dari cerita kakak tuh kayak wah, Sudah pergi ternyata ke Jepang. seperti ini ya. Walaupun tidak sampai menginjak tanah Jepang tapi kayak wah ternyata seperti itu ya. Thank you banget sudah datang ke sini Kak Ayu, Kak Eva, Kak Kanovan. sorry Novan. Thank you banget. Nah teman-teman dengar mereka ada siapin sedotan buat Oh iya, nih. Apa tuh? Oleh-oleh khas dari Jepang. Ini bisa baca nggak? apa tuh? Apa tuh? Oh ini Kita juga tidak bisa. Pokoknya ini dari Jepang.
Oke. Ini ada oleh-oleh khas dari Jepang untuk tim podcast. Terima kasih sudah undang kita. Thank you Aduh, banget. thank you. Kalau oleh-oleh buah tangan dalam bahasa Jepang tuh apa? Omiyage. 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 Thank you Omiyage, banget ya. loh. Semoga suka. Arigato buat Omiyage. Arigato buat omiyage. Arigato buat omiyage-nya. Thank you ya. Ini kita rasakan langsung makanan dari Jepang loh guys. Ini bukan dari Indonesia ya, bukan Nanti- turun di Jakarta terus beli, bukan. Ini memang dari Jepang langsung. Nanti Kak Alfa bikin vlog ya. Oke, tenang aja. Review. Bahkan Review review. makanan. Oke, thank you ya. Arigato. Nah, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan mungkin ya. apa Ya, segala kesempatan berikut. Ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini, dan buat para pendengar semua jangan lupa dengarkan UCB Today yang akan selalu update untuk video-video yang menarik-menarik yang bakal membuka wawasan dengan cara-cara yang luar biasa dari kami. Itu saja yang dari kami, yang muda yang bicara Karena kita citra bangsa. Sampai jumpa. Dadah.